Iya ge, ya sareng wudu. Lah, sok pas. Geus kitu tadi amtan mesti kaitan badi kurang wor budak santri mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin, sahabat online kita, alhamdulillah kita kembali lagi dengan seperti biasa jadwal kami, yaitu pasaran kitab di bulan suci Ramadan yang dinamainya oleh bidang pendidikan kita, yaitu Parodon. Untuk melanjutkan sesi kemarin, para sahabat dimanapun berada, baik yang di Bandung pun juga yang di luar Bandung, selamat menyaksikan serta selamat belajar bersama untuk kita semua. Sekarang kita akan melanjutkan sesi kemarin, yaitu dari kitab Safinatun Najah. Alhamdulillah, sahabat online kita, kitab Tijan Ad-Darori dan kitab Fathul Ijar sudah kami kaji tadi waktu subuh. Sekarang kita melanjutkan di kitab Safinatun Najah, yaitu Kasyifatus Saja serta Risalatus Syam. Barangkali para hadirin sahabat online kita dimanapun berada, baik di sekitar Bandung pun juga di luar Bandung, mari kita belajar bersama-sama penuhi bulan suci Ramadan ini dengan mendekatkan diri kepada Allah, belajar ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semua untuk kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mari kita saksikan para sahabat online kita yang akan membawakan Kasyifatus Saja untuk memberikan ilmunya dari Kasyifatus Saja, yaitu Ustaz Ahmad Zailani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bahwasanya tidak ada Tuhan, ada yang namanya bahwasanya tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Wa anna Muhammadan, dan bahwasanya kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah, yaitu utusannya Allah. Nah, yang kedua daripada rukun Islam ini adalah wa iqamis shalah. Jadi mendirikan sholat. Ada yang di dalam bahasanya mengadepkan sholat, bukan melaksanakan sholat. Ada orang yang manain melaksanakan sholat beda dengan mendirikan sholat. Makanya di mana iqamis sholat. Ketika melaksanakan sholat berarti mendirikan sholat. Nah, ini sebahagian orang kadangkala melewatkan. Nah, yang namanya Islam di dalam Kasyifatus Saja ini menurut Imam Bajuri al-amal. Jadi pelaksanaan, bukan sebatas hanya retorika saja, tetapi pelaksanaan, penggunaan setiap kali melaksanakan yang namanya melaksanakan rukun Islam. Di dalam rukun Islam itu sih, makanya kadangkala sulit untuk melaksanakan yang namanya rukun Islam, padahal itu adalah pokok Islam. Wa ita'iz zakah, tadi yang kedua adalah mendirikan sholat, adapkan sholat. Wa ita'iz zakah, dan mengeluarkan zakat. Nah, mengeluarkan zakat ini kadangkala banyak yang lolos. Artinya apa? Kadangkala zakat dimanai dengan sedekah. Betul maknanya sedekah, tapi zakat adalah sedekah wajib. Beda dengan sedekah biasa. Makanya dimanai dengan zakat itu adalah bersih, pembersih. Jadi kalau mengeluarkan zakat, mau itu zakat mal, mau itu zakat
niaga segala macam untuk membersihkan yang namanya harta dan membersihkan jiwa. Pilih lagi usaha kurang makan tapi tidak sempat membersihkan sisanya harta. Nah, itu yang sulit kadang-kala kelewat. Hanya sebagian sering kali itu dilewat. Jangan sih kan. Padahal yang namanya zakat adalah sedekah wajib bagi setiap muslim. Apalagi di bulan suci Ramadan ini ada yang namanya zakat fitrah. Ada yang nanya, gimana pelaksanaan zakat fitrah itu sendiri? Itu beberapa mazhab ada yang menyebutkan wajib dari awal Ramadan, ada yang sebetulnya wajibnya zakat fitrah nanti setelah tergelincirnya matahari, terbenamnya matahari pada hari terakhir Ramadan mau Idul Fitri. Akhirnya kapan? Terakhir ketika mau pelaksanaan Idul Fitri itu sendiri. Itu yang diwajibkan. Makanya sebagian ada yang mengeluarkan zakat fitrah itu dia bertaklid dulu mengikut yang wajib mengharuskan melakukan zakat fitrah dari awal Ramadan adalah menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Makanya ada yang bertaklid dulu sebelum mengeluarkan itu. Sengaja aku bertaklid mengikut Imam Ahmad bin Hanbal yang mengharuskan mengeluarkan zakat fitrah dari awal Ramadan. Menurut mazhab Syafi'i nanti terakhir sebetulnya. Cuma kadangkala ada yang menyebutkan itu tidak dibahas lagi yang namanya menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Ada yang langsung menurut mazhab Syafi'i. Sebabnya Imam Syafi'i tidak mewajibkan dari awal tetapi diwajibkan nanti begitu mau tergelincirnya matahari terakhir Ramadan menjelang Idul Fitri. Itu yang namanya zakat fitrah. Kalau zakat mal, kalau cukup nasab, haulnya sudah dilaksanakan. Makanya salah seorang guru besar mengatakan bahwa zakat itu rumitnya adalah ada yang namanya zakat tumbuh-tumbuhan segala macam dikeluarkan. Cuman kadang-kadang ari yang namanya di kampung kadang-kadang cenah jeung naon lah cenah dia nanam sampe segala macam pisang jadi zakatan. Padahal tadi memang ada kapan haul dan nisabna itu. Haulna adalah ketika itu panen. Karena kalau panen sampai 10 ton kasarana kan seberapa ya udah kena gitu sebetulnya. Itu zakat. Wa shaumu Ramadan dan puasa di bulan suci Ramadan. Nah, puasa Ramadan ini kadang-kadang yang sulit itu godaan di bulan Ramadan. Makanya kata Rasul puasa di bulan Ramadan itu bahkan diingatkan Allah juga, dan itu urusan kami. Masalah kita ini kadang-kadang mengerjakan sesuatu ganjarannya apa itu tujuannya kan tadi, padahal tidak seperti itu. Ya Allah gak apal gitu, kumaha perbuatan gitu kan. Loba pagawean, loba hasil. Itu yang paling. Wahajjul baiti man istata ilaihi sabila. Dan selanjutnya yang kelima adalah, nah ini yang menyebutkan kadang-kadang pergi haji gitu, ke Baitullah, man istata ilaihi sabila, bagi mampu di situ kumaha gitu. Mampunya itu mampu perjalanan, mampu ditinggalkan. Makanya ada salah siji riwayat dia tidak pergi haji tetapi dia malah membantu seorang fakir di jalan. Sahabat Rasul kan itu. Jadi di jalan ketemu dengan seorang yang fakir, dibantulah itu, habis ongkos. Akhirnya tidak jadi berhaji. Tetapi salah seorang sahabat yang lain ketemu beliau ketika berhaji.
Padahal beliau tidak kemana-mana, tapi ada di kampung, tapi itu dia berhaji. Nah ini apa namanya? Yang manis tato'a di situ, mampu di situ adalah mampu dalam artian bahwa baik itu untuk ongkosnya, baik itu untuk perjalanannya aman, baik itu untuk yang ditinggalkan, bahkan selama masih ada tetangga yang tidak mampu, apalagi sampai 3 hari ke makan ke sarana, tidak diwajibkan di haji. Itu dulu bantu. Cuman kan itu lewat kadang-kadang. Yang diutamakan haji, diambilnya apa? Gelar. Makanya sebetulnya gelar itu adalah yang membuat gelar haji itu orang-orang zaman Belanda. Pak Haji. Gagah kan kalau masalah, wah ini dia Pak Haji. Itu yang sulit kadang-kadang dirubah. Padahal haji itu wajibnya juga cuma 1 kali. Tidak sampai berkali-kali. Ya mah bang, mau duit kan gitu. Hayo tiap tahun berangkat haji. Sunnah. Wajibnya cuma 1 kali. Yang namanya perkara wajib kan 1 kali. Kalau yang sunnah lebih baik membantu. Maka ada ungkapan lebih baik membantu orang yang fakir ketimbang berangkat haji. Ada ungkapan seperti itu. Makanya kata Buya Hamka, andai kata hidup hanya sekedar hidup, monyet di hutan dia hidup. Buya Hamka, kalau hidup hanya sebatas bekerja, kerbau di sawah dia gawe. Bahasa Buya Hamka kan. Tapi kadang-kala itu orang lolos. Ini rombongan yang kedua, paslun, bermula ini 1 pasal. Pasal yang kedua ini adalah arkanul iman. Makanya kemarin saya katakan bahwa di dalam Safinah ini ada juga yang dikaji tentang tauhid. Mana dari awal tadi, dari syahadat tadi itu kan kajiannya lompatnya ke tauhid. Makanya ada syahadat Rasul, ada yang namanya syahadat tauhid. Faslun bermula ini 1 pasal atau utawi iki sudi pasal arkanul iman yang menjelaskan tentang rukun iman. Rukun iman itu ada berapa? Sitatun, ada 6. Antuk minabillah, pertama antuk minabillah, bahwasanya ini beriman kepada Allah. Nah, makanya kemarin iman jelas Islam, tetapi Islam belum tentu iman. Sebab kebanyakan orang Islam dingin label. Akhirnya yang non-muslim menganggap semua Islam jelek. Padahal tidak. Kalau orang-orang yang beriman yang kuat, pasti dia Islamnya akan benar. Dalam artian dia melaksanakan Islam itu secara utuh. Tidak lagi sepotong-sepotong. Bukan hanya sebatas Islam yang kelihatan sehari-harinya saja. Tapi itu memang sebagai adab, sebagai akhlak dan perilaku. Sebab Islam itu makanya dinamakan Islam kan selamat. Berarti kalau sudah dia orang yang imannya kuat, keyakinannya kuat, otomatis dia akan selamat. Selamat dalam artian baik dia selamat di dunia maupun selamat nanti di kadangkala kebanyakan akhirat mangke dan memang akhirat tidak bisa digambarkan, bahkan di dalam As-Sufriyah kan yang namanya surga dan neraka aja tidak bisa digambarkan. La ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Bisa ditempuh, bisa didengen. Terlintas dalam hati pun tidak. Itu masalahnya. Cuma masalahnya adalah ketika kita mau menuju ke sana, apa yang kita persiapkan.
Model orang jalan ke alun-alun, lewat jalan banyak, tapi sampai ke sana kapan? Banyak rintangan nggak? Banyak macet. Itulah dalam yang namanya melaksanakan Islam dan iman kepada kehidupan. Yang pertama, antu'mina billah, bahwasanya beriman dengan Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya Allah, wa kitabihi, dan kitabnya Allah, wa rasulihi, dan rasulnya Allah. Nah, orang kadangkala ada yang beriman tapi nabinya, kadang-kadang rasulnya, bahkan padahal sudah jelas kata Rasul, ikuti kami dan ikuti. Nah, itu kadang-kala yang diikutinya betul diambilnya. Jika ada perbedaan, kesalahan kembali lagi kepada sunnah dan kitabullah wa sunnah Rasul. Kitabnya Allah, Al-Quran, baru sunnah Rasul. Tetapi tidak mau mengikuti orang yang mengamalkan, yang mengikuti Rasul. Banyak. Jadi ulamanya dihilangkan gitu, yang benar-benar mengikuti sunnah Rasul. Nah, mereka ini kadang-kadang berpegangan kepada apa? Ada hadis Rasul yang mengatakan bahwa salah satunya kalau memang tidak sesuai tinggalkan. Makanya kebanyakan kadang-kadang ada yang aneh-aneh di bid'ah. Nah, itu yang dalilnya kan itu, wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tapi tidak semua, makanya sebagian ulama menyebutkan yang namanya dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jadi tidak semuanya itu disebutkan dhalalah gitu kan. Bid'ah itu tidak semuanya dhalalah. Makanya ada yang menyebutkan ada bid'ah hasanah, ada yang selama pekerjaannya baik. Kalau semuanya dibid'ahkan sulit zaman sekarang. Dulu zaman Rasul tidak ada mobil, tidak ada motor. Makan gitu, mual pakai piring gitu kan, kesan. Selanjutnya wabil yaumil akhiri, beriman dengan namanya hari akhir. Hari akhir kan kayak jauh cuma padahal. Tapi kalau kita meyakini bahwa hari akhir itu ada dari sekarang persiapan, itu memang harus, tidak boleh mempersiapkannya. Kalau mau ngedadak sulit. Naon wae nu ngaranna dadakan dan mau sempurna. Cuma sekarang kan pengennya cepat saji. Makanan pengen cepat saji, tentunya ibadah kita pengen cepat saji. Sulit. Itu yang kebanyakan kita lalai di situ, lewat. Wabil qadri khairihi wa syarihi. Dan selanjutnya adalah iman kepada qadar baik dan wa syarihi minallahi ta'ala. Jadi ada yang menyebutkan bahwa yang baik memang dari Allah, tapi yang jelek itu dari kita sendiri. Sebab apa? Nah, disitulah fungsinya nafsu. Kalau memang tidak ada nafsu, mending semua jadinya akhirnya baik. Tapi sebab ada nafsu, nah ini yang digoda. Makanya di dalam kalimat ta'awuz itu kan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita minta dengan Allah tentang apa? Bahasanya kan setan, padahal setan itu ayatnya di mana? Di urang cina bahasa. Dan apa ngerajamnya? Maka sebahagian ahli-ahli tasawuf nyebutnya teh rajam jeung naon, jeung zikir la ilaha illallah. Makanya ada syahadat di awal. Ini yang namanya rukun Islam, rukun iman, itu kan fondasi. Kalau rukun Islam dan rukun iman yang kurang, fondasi ini pasti kacau. Makanya nanti di dalam, ini kan baru di awal yang rukun Islam, sebatas lewat.
Nanti di belakang ini dijelaskan secara detail model sholat, wudhunya gimana segala macam ada di belakang. Paslun utawi iki suji pasal, bermula ini satu pasal. Wa makna la ilaha illallah, yang namanya makna kalimat la ilaha illallah dijelaskan di sini, la ma'buda bihaqqin fil wujudi, tidak ada yang disembah sebenar-benarnya yang ada kecuali Allah. Cuma kadang-kadang matanya lolos yang namanya la ilaha. Ada orang-orang rombongan ahli zikir la ilaha illallah, zikir sampai 10.000, 100.000, bahkan jutaan, tetapi kesehariannya beda dengan yang diucapkan. Artinya apa? Kalimat la ilaha illallah itu kandungannya luas, dalam, sebab segala sesuatunya kita pasrahkan ke Allah, betul, cuma tetap kita ada usaha di sini. Tidak boleh lepas yang namanya usaha, sebab kita hidup di alam dunia, masih dalam tataran yang, walaupun yang namanya kalimat la ilaha illallah dibaca pun sudah, cuma jangan sampai ketika membaca kalimat la ilaha illallah sapotong maut la kacau. Baru istilah nama niadakan Tuhan, guys. Itu yang bahaya. Faslun, bermula ini satu pasal. Pasal yang selanjutnya ini sambil kita nunggu, paling besok kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan di dalam Safinah ini kita selalu mendapatkan keberkahan daripada pengarang kitab Safinah tersebut, ini Sayyid Salim, dan mudah-mudahan kita semua dalam lindungan dan keberkahan beliau dan mendapatkan rahmat daripada beliau. Selanjutnya kita coba mulai mukaddimah daripada Risalatul Qiyam, sebab ini adalah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan Allah melaksanakan baik itu ibadah shaum siang harinya maupun ibadah yang lain. Amin ya Allah. Nah, Risalatul Qiyam ini menurut mazhab Imam Syafi'i, pengarangnya adalah Abdullah bin Husain bin Ali bin Abdurrahman al-Mashhur. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa dafanna ala nabihi wa bi ulumihi fid darain amin. Summa qala Bismillahirrahmanirrahim. Kelawan nyebut asmanya Allah Ar-Rahman, yang mengerani siapa Allah di dalam dunia Ar-Rahimi akhirat saja. Al-Muqaddimatu, pendahuluan. Alhamdu, bermula segala puji, tawi iki segala puji, lillah itu tetap keagungan Gusti Allah, alladzi khalaqa, yang menjadikan siapa Allah, al-mawjudat, mawjudat min zulumatil adami binuril ijad. Jadi Allah yang menjadikan, yang menciptakan semua barang-barang mawjudat yang ada di alam semesta ini, min zulumatil adami, dari tadinya tidak ada, binuril ijad, akhirnya ada yang namanya cahaya keterangan.
wa ja'alaha dan menjadikan akan itu maujudat dalilan sebagai petunjuk ala wahdaniyatin atas sifat wahdaniyah bizawil basairi minal ibad bagi orang yang mempunyai penglihatan kehambaan wasyara'a syar'an dan memahami secara syara ikhtarahu linafsihi untuk menjalani kehidupannya bagi dirinya sendiri wa anzala bihi kitabahu dan bahwasanya wa anzala dan diturunkan dan menurunkan bihi dengan dia ini kitabahu kitabnya Allah. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dan wa arsala dan Allah mengutus bihi dengannya. Siapa yang Allah utus? Muhammad dan kanjeng Nabi Muhammad ad-da'iya ila sabili rasyad. Allah mengutus kanjeng Nabi Muhammad yang menyeru kepada jalan yang membawa petunjuk. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi dan atas keluarga kanjeng Nabi wa ashabihi dan sahabatnya kanjeng Nabi. Salatan semoga tambah rahmat ta'zim wa salaman dan mendapatkan keselamatan daimaini ila yaumil mi'ad. Jadi kasarnya mendapatkan syafaat nanti sampai kepada hari di mana kita dibangkitkan, hari di mana kita dikumpulkan yang namanya di padang mahsyar. Wa ba'du dan setelah membaca basmalah, hamdalah, salawat dan salam fa'inal anfusa fa'inna maka bahwasanya al-anfusa bahwasanya yang namanya jiwa az-zakiyatu jadi jiwa az-zakiyata at-talibata lil maratibil aliyah. Jadi nafsu jiwa yang bersih at-talibata yang mencari, yang menuntut lil maratibil aliyah kepada tingkatan yang tinggi. Lam tazal abu fi tahsilil ulumi syariah. Nah, tidak turun. Jadi nanti di sini hasillah yang namanya syariah. Wa min jumlatiha dan jumlahnya ma'rifatul furu'il fiqhi. Ma'rifatul furu'il fiqhiyah. Nah, nanti di sini ada yang namanya kitab kitab ini Risalatun Fisyam ini tentang cabang-cabang daripada masalah fikih, sebahagian cabang daripada li'an nabiha karena bahwasanya biha dengannya ini furu tandafi'ul wasawisus syayatin untuk menolak yang namanya godaan syaitan. Wa tasihul ibadah dan mudah dan bagus apa yang namanya untuk beribadah. Wal muamalatu dan untuk melaksanakan wal muamalatul mardiyah, melaksanakan ibadah dengan ketenangan. Wasaumu ahadun
dan bermula yang namanya puasa seseorang itu hadhil ibadatid diniyah. Jadi puasa seseorang itu ini merupakan ibadah di dalam urusan agama. Allati faradaha, yang mempardukan akan dia itu saum Allahu Allah. Alaina, atas kita, Rabbul Bariyah, Tuhan yang mulia. Biqaulihi ta'ala, dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, ini diseru, ha ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan, difardukan alaikum, atas kalian semua, apa asyam. Kenapa bahasanya di sini adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu, tetapi memakainya amanu. Makanya kemarin model di Safinah dijelaskan bahwa iman pasti Islam, tetapi Islam belum tentu iman. Nah, ini sebetulnya ya ayyuhalladzina amanu, Allah menyuruh orang-orang yang beriman, bukan disuruhnya orang Islam. Diwajibkan atas kalian asyamu, puasa, kama kutiba alaikum, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan, kama sebagaimana barang kutiba, yang jadi kama sebagaimana yang namanya siam itu, puasa itu, kutiba diwajibkan alal ladzina, kepada orang-orang min qablikum, sebelum kalian. Jadi nabi-nabi sebelumnya pun ada yang namanya puasa, tetapi beda dengan yang namanya puasa yang kita laksanakan. Mereka ada istilahnya puasa sampai 2 hari 2 malam. Ada yang sampai seminggu, ada yang sampai 1 malam. Tetapi tidak sama sekali dengan ada yang namanya berbuka puasa, dia full. Makanya ada yang disebut puasa mukti 7 hari 7 malam. Pada itu sebetulnya orang-orang yang sebelum Islam itu datang. Nah, pelaksanaan yang namanya ya ayyuhalladzina amanu diwajibkan puasa itu tujuannya apa? Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, supaya kalian semua bertakwa. Nah, kalimat takwa itu sendiri, makanya Imam Syarqawi memaknai kalimat takwa itu dipecah. Taknya apa, qafnya apa, wawnya apa, dan ya-nya apa, nun. Kalimat takwa. Makanya kata Imam Syarqawi, tak itu tanwirul qulub, sebagai penerangan hati. Qafnya di situ nanti timbullah yang namanya qanaah. Setelah qanaah baru wirayatul adabah. Baru timbul yang namanya keyakinan. Makanya di kalimat takwa itu tak, qaf, waw, ya. Jadi itu tujuannya apa? Ketika kita melaksanakan ibadah apapun, kalau kita yang namanya, maka sering di dalam khutbah Jumat, ittaqullah, ada yang memaknai bertakwalah kepada Allah, segitu aja. Tetapi itu dalam maksa. Makanya Imam Syarqawi memaknai taknya itu adalah tanwirul qulub, hatina bersihkeun, terangi. Ketika hati sudah bersih, timbullah nanti sifat qanaah. Setelah sifat qanaah, baru adabnya pun akan rapi. Di situ nanti akan timbul keyakinan bahwasanya tidak ada Allah, Tuhan melainkan Allah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu gabungkan dengan kalimat takwa. Jangan sampai kalimat la ilaha illallah hanya sebatas la ilaha illallah saja. Takwa tidak dimanai apa-apa. Makanya Imam Syarqawi memanai takwa itu taknya adalah tanwirul qulub, qafnya adalah qanaah, wawnya adalah wilayatul adabah, yaknya timbullah keyakinan yang namanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. La'allakum tattaqun. Makanya di ayat ini tujuan akhirnya adalah mudah-mudahan
mudah-mudahan kita menjadi orang yang bertakwa. Jadi puasa orang-orang sebelum Islam datang beda dengan yang sudah Islam datang. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wa biqaulihi alaihi salatu wassalam, dan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islamu, dibangun, dibina, didirikan apa Islam ala khamsi, atas 5 pondasi. Kalau bahasa di sini dibangun, dibina, didirikan, inilah yang disebut dengan arkanul Islam, rukun Islam. Syahadatu an la ilaha illallah, pertama adalah mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kalimat syahadat. Yang kedua wa iqamis shalah, dan nah ini tadi makanya saya bilang wa iqamis shalah, adapkan sholat, dirikan sholat, bukan melaksanakan sholat. Kalau melaksanakan sholat hanya sebatas pelaksanaan ritual akhirnya. Tetapi kalau mendirikan sholat, di dalam sholat itu banyak sekali sebetulnya aturan. Nanti di akhir-akhir Safinah ada wa itaiz zakat, dan mengeluarkan zakat, wal haji, dan melaksanakan haji bagi yang mampu, wa shaumi Ramadan, dan puasa. Nah ini hadis diriwayatkan oleh rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa fi hadhihi risalah, dan di dalam ini risalah. Aku ala ba'dil masaili fisyam. Jadi ini khusus dijelaskan, ini risalah ini khusus menjelaskan tentang yang namanya puasa. Allati, yang qad takhfa, yang samar ala awami ghaliban. Jadi apa namanya puasa di sini kadang-kadang hanya sebatas puasa, disebutnya puasa awam pada kebiasaan. Mustashidain. Nah, faedahnya apa? Nah, ini makanya kitab Risalatus Syiyam ini nanti fokusnya adalah tentang syiyam. Mustamiddina fawaidaha, yang patokannya itu faidah-faidahnya min kutubi ulama'ina, diambil sebahagian daripada kitab-kitab ulama-ulama kita, wa aslafina, ulama-ulama salafus sholihin, wa aslafina sholihin, ulama salaf yang sholih. Wa min afwahi ba'da masyayikhi, jadi kita mengambil sebahagian fatwa-fatwa daripada sebahagian guru-guru kita fiddin, dalam urusan agama. Wa qad harasna, dan sungguh kami jelaskan fiha, padanya itu nanti ba'da kulli mas'alatin, dari sebahagian masalah an naktuba. Jadi sebahagian masalah itu nanti bahwa kami tulis ini kitab, ismal kitab, dengan nama kitab, alladzi, yang naqaltu, yang kami nukil, kami ambil, minhu, di dalam ini risalah nanti, likai supaya apa? Yashula, dimudahkan untuk apa memahaminya, al-marji'u ilaiha, kembalinya untuk memahami tentang yang namanya puasa. Amal ladzi laisa maktuban fiha,
Amma adapun allazi laisa yang tidak tertulis fiha pada kitab-kitab yang Pemasdaruha maka masdarnya daripada kalimat yang sebelumnya tadi min takrirat. Nah, nanti di sini ada khusus yang tersembunyi, yang tikrarnya itu adalah dari masyayikhina, guru-guru kami ini di dalam menjelaskan tentang agama sailinal maula, yang paling unggul, paling agung, ayyataqabbalaha minna, yang kita ambil isi daripada tentang masalah siam itu sendiri. Wa yaj'alaha, dan kami jadikan akan ini risalah ini khalisatan liwajhil karim, mudah-mudahan Allah memberikan kemuliaan bagi yang mengarang. Nafi'atan, mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat daripada ini kitab lisairil muslimina, bukan hanya kita tetapi seluruh umat muslim. Nah, mudah-mudahan ini kitab kecil tetapi mencakup semuanya tentang membahas tentang yang namanya puasa. Ini kitab kecil ini dikarang oleh yang namanya Abdullah bin Husain bin Ali bin Abdurrahman al-Masyhur. Nah, kitab kecil ini dijelaskan nanti tentang siam, tentang puasa itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Ada namanya nanti awal itu puasa Ramadan, hukumnya puasa Ramadan secara syariat, dan bagaimana pelaksanaan Ramadan itu sendiri. Nah, bagaimana cara kalau meninggalkan puasa Ramadan itu sendiri. Nanti awal Ramadan itu seperti apa? Makanya kan kemarin ada perbedaan tentang menentukan awal Ramadan. Di dalam kitab ini dibahas sepintas tentang yang namanya menentukan awal Ramadan. Disebutnya itu adalah ru'yatul hilal. Ada yang makanya ru'yatul hilal, ada yang makanya hisab. Ini di sini ada disebutkan nanti tentang ru'yatul hilal. Nah, niat puasa itu seperti apa, hukum puasa itu seperti apa. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah dalam melaksanakan ibadah saum kita, dan selalu mendapatkan ridha Allah dan mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan selalu kita ini mendapatkan ridha Allah, mendapatkan apa yang kita inginkan, dan selalu di bawah bimbingan dan di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma arhamni ilma arafu bihi awamika wa arafu nawahiyaka. Amin. Allahumma rzuqni fatan wa fahman fil Qur'anil azim wa hadi bihi ila siratikal mustaqim wa bisawhal sabili sirri amri wa uqdatan min lisani wa hi qalbi wa nurihi bi nuri ma'rifatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syahwatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna walidina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al auladana wa talamizana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna min ahli su'i wa ahlid dhair. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin fil ummi wa alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik,
sahabat online kita dimanapun berada. Alhamdulillah kajian kita yaitu membahas kitab Kasyifatus Saja dan juga kitab Risalatul Fisyam. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Barangkali sahabat online kita dimanapun berada, baik di sekitar Bandung pun juga di luar Bandung, kami menyediakan juga kitab nazomnya, yaitu dari nazom pertama Tijan, Safinah, Fathul Hijar, Tuhfatul Atfal, juga Risalatus Syam. Insyaallah itu buatan dari pondok pesantren kami. Barangkali sahabat lain kita ingin memesan, silakan cek DM, di DM saja, di chat saja di YouTube kami, Ma'had Al-Komarudin. Cukup sekian sahabat online kita. Terima kasih sudah menyaksikan. Serta setelah ini kita ada kajian rutin dari Yayasan Nur Ilahi Jalaliyah Al-Jam'i, Pondok Pesantren Ma'had Al-Komarudin, kajian Nasohiul Ibad dan juga Sirul Asrar. Barangkali teman-teman ingin melanjutkan menyaksikan dan belajar tentang kitab Nasohiul Ibad juga Sirul Asrar, kami tunggu kehadirannya di YouTube kami. Kegiatan rutin kami selama bulan Ramadan, dan insya Allah di tanggal 17 Ramadan kita akan diadakan ijazah kubro Asma Asrar. Terima kasih atas sahabat online yang sudah menonton dimanapun berada. Kami pamit. Baik sahabat online, kita tutup saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.